يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para ibu, para bapak yang kula muliakan, dipun terasa kembali pengajian kitab Syarah Hadis Jibril. Syahadat itu ada dua macam. Satu disebut syahadat tauhid, yang kedua disebut syahadat rasul. Syahadat tauhid itu asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Isinya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, maka disebut dengan syahadat tauhid. Kemudian penggalan berikutnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut syahadat Rasul karena isinya bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah. Syahadat tauhid sudah dijelaskan setengah bulan yang lalu, dan sekarang kita masuk kepada syahadat Rasul. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, utawi maknane syahadat anna Muhammadar Rasulullah, a'lamu, saya mengetahui, wa a'taqidu, dan saya meyakini, menekadkan, mengimani, biqalbi, dengan hatiku, jaziman, kelawan mantep, wa ubayinu, lan jelasaken sapa isun, li ghairi, maring sejene isun, haqqon, kelawan benar, bahwa anna sayyidana Muhammad bin Abdillah, bahwasanya junjungan kita yaitu Muhammad bin Abdillah, Abdullah, adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, ila kafatil khalqi, untuk seluruh makhluk. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dalam hati kita harus masuk ke dalam lubuk hati yang sangat dalam, bahwa kita sejak itu mengetahui dan meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwasanya junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, sekaligus utusannya Allah. Utusannya ila kafatil khalqi, untuk seluruh makhluk. Kalau untuk seluruh makhluk, berarti beliau adalah nabinya semua makhluk Allah, tidak hanya nabinya orang yang beriman, nabinya orang yang tidak beriman, nabinya orang yang beriman, bahkan
nabinya makhluk-makhluk Allah yang selain manusia, termasuk nabinya para jin. Maka disebutnya ila kafatil khalqi, hamba Allah, Rasul yang diutus untuk seluruh jenis makhluk Allah, tidak hanya manusia. Maka bahasanya tidak ila kafatin nas, tidak hanya untuk manusia, tidak hanya untuk manusia yang beriman. Manusia yang beriman dan makhluknya Allah selain manusia juga bernabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, orang kafir itu mengakui kenabian Nabi Muhammad. Saya pernah cerita nenek-nenek yang edan, sowak, blagdag, Pak. Pernah ya, Pak ya? Picak, kafir. Dia dalam kekafirannya juga mengakui Nabi, bahwa Nabi kita Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian dalam kitab Taurat, kitab Injil, Zabur itu mengakui kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian istirahat mampir di gua Sur, Rasulullah tiduran di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian ularnya, lubangnya diinjak oleh Sayyidina Abu Bakar, maka kemudian kakinya digigit oleh ular. Nangis Abu Bakar, air matanya meleleh dan netes di pipi mulianya Rasulullah, sehingga kemudian Rasulullah terbangun. Ketika terbangun, Rasul bersabda, Abu Bakar, ma yubkika, apa yang membuat kamu menangis? Abu Bakar menjawab, ular Rasul. Kemudian diobati oleh Rasulullah dan sembuh. Ular itu ditanya oleh Rasul, mengapa kamu gigit kaki Abu Bakar? Ular itu jawab, saya bertahun-tahun berada di gua dalam keadaan gelap gulita. Tiba-tiba ada sinar terang benderang masuk sampai tembus ke dalam lubang rumah saya yang jauh itu, yang dalam itu. Ketika saya mau melihat dari mana asal usul sumbernya, lubang saya, rumah saya diinjak, ditutup, ya tergigit dari ular. Itu ular, Pak, mengakui kenabian Rasulullah. Terjadi dialog, Pak, di situ. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk putrinya Fatimah Az-Zahra, Fatimah sedang numbuk gandum ning lesung yang terbuat dari batu. Kemudian kata Rasulullah, Fatimah, nanti di akhirat, di neraka itu penghuninya dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Batu yang sedang untuk numbuk gandumnya Fatimah itu menangis. Ya Rasul, kalau begitu saya nanti masuk neraka ya, untuk jadi bahan bakar neraka. Batu bicara kepada Rasulullah, karena yang berbicara batu dan berbicaranya kepada Rasulullah. Bapak-bapak, ini hadisnya sahih. Maka kita percaya, lamun ana watu ngomong karo wong kedaung, saya rada enggak percaya. Aja wong rada-rada gini.
Anak waktu jam ngobrol. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang terkenal sebagai orang yang jujur dalam seluruh perkataan. Itu waktu mengakui kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pohon korma nangis, Pak. Rasulullah tahu itu pohon korma nangis karena kangen kepada Rasulullah, maka itu menunjukkan bahwa mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba buminya bergetar kencang. Kemudian buminya ditepuk oleh Rasulullah. Plek, plek, kata Rasulullah, aja sekian, jangan sekarang. Bumi segera berhenti bergerak. Bumi mengakui kenabian Kanjeng Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah ila kafatil khalqi, Rasul yang diutus untuk seluruh makhluknya Allah. Tidak hanya untuk manusia yang beriman, manusia yang tidak beriman, bahkan seluruh makhluk Allah yang lainnya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Satu. Yang kedua, Rasulullah itu untuk kafatan nas dalam Al-Quran rahmatan lil alamin. Alamin itu seluruh alam, Pak, seluruh alam jagat raya. Artinya fungsi kenabiannya itu mendunia, tidak seperti nabi-nabi yang lain ngeblok. Umpamanya Nabi Musa alaihi salam, nabinya orang Bani Israel saja, tidak sampai ke Indonesia. Sehingga waktu itu seandainya di Indonesia sudah ada orang dan tidak beriman kepada Nabi Musa, tidak menjadi kewajiban, sebab Nabi Musa hanya menjadi nabinya Bani Israel. Nabi Harun hanya untuk mendukung, menyokong, menguatkan dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Satu masa itu Nabi Harun dengan Nabi Musa. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalqi, untuk seluruh manusia di atas permukaan bumi ini. Ini bedanya Nabi kita Muhammad dibanding dengan Nabi yang lain. Dan itu harus menjadi keyakinan kita pada saat kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya pantas jika Kanjeng Nabi itu memiliki keistimewaan dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya. Rasul 313. Dari 313 itu yang tercatat dalam Al-Quran 25. Dari 25 itu ada yang disebut ulul azmi, Rasul yang memiliki kesabaran dan kehebatan yang luar biasa. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Terakhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi yang 5 itu, dari 25 menjadi terpilih hebat 5, dari 5 terpilih kepalanya Nabi. Maka disebut khotamil, bukan khotim, khotam. Maka khotim itu cincin artinya. Kalau khotam itu artinya terakhir. Maka khotaman nabiyyin, bukan khotimun nabiyyin. Kalau khotim itu artinya cincin gitu. Kalau khotam itu artinya pemungkas terakhir. Disebut khotamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Di mana kelebihan Nabi dibanding dengan nabi-nabi yang lain? Ada kitabnya, Pak. Di antaranya kitabnya Khosois al-Ummatil Muhammadiyyati, keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Menunjukkan juga bagian pertama kitab ini menerangkan hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Dan itu harus menjadi keyakinan kita.
harus menjadi keyakinan kita. Maka kalau kita menyebut Kanjeng Nabi Muhammad yang besar itu enggak masalah. Siapa di antara Nabi yang diangkat bertemu dengan Allah walaupun di balik hijab, di mustawa, di Sidratul Muntaha? Rasulullah, yang lainnya tidak. Siapa yang diturunnya Nabi yang dituruni kitab yang paling sempurna? Bukan Nabi Isa, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membaca Al-Quran berarti sudah membaca 4 kitab pada Nabi yang lain. Itu juga menunjukkan istimewa. Tidak akan ada orang yang diizinkan masuk surga sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga duluan. Itu juga istimewa dibanding yang lain, Nabi yang lain. Nabi-nabi nanti di akhirat nggak ada yang ngasih syafaat. Yang ngasih syafaat hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga menunjukkan beliau istimewa dibanding yang lain. Baik, itu harus menjadi keyakinan kita. Nah, Rasulullah itu Abdullah wa Rasuluhu ila kafatil khalqi, shadiqun fi kulli ma akhbara bihi, shadiqun yang pasti benar, fi kulli ma terhadap segala sesuatu, akhbara bihi yang ia kabarkan, anillahi dari Allah Ta'ala. Seluruh yang Rasulullah kabarkan dipastikan benar. Ustaz, itu kan ada hadis yang katanya bukan hadis. Itu bukan nabinya. Kalau ada hadis dhaif dan yang lainnya, itu objeknya bukan kepada nabinya, tetapi kepada sanadnya. Sanad itu yang meriwayatkan. Yang meriwayatkan itu yang membawakan hadisnya. Jadi kritiknya bukan kepada nabinya. Kan ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Dhaifnya ada yang disebut hadis mursal, hadis munqati, hadis mauquf, hadis terus munkar, hadis mudhal, musahhab, hadis macam-macam. Nanti yang paling ujung hadis dhaif namanya hadis palsu, hadis maudhu. Itu kritiknya bukan terhadap nabinya, tetapi pada sanadnya, orang yang membawa hadis ininya. Jadi bukan kepada nabinya. Oleh karena itu, yang dikabarkan nabi adalah benar. Maka kata Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi itu kalau bersabda bukan berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, tetapi berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar isinya. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Besok-besoknya Rasul cerita, saya semalam Isra Mi'raj. Atas peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah, sebagian sahabat yang telah beriman murtad. Sebagian lagi semakin yakin kepada Rasulullah karena Isra Mi'raj diyakini sebagai mukjizat. Nah, ketika dia cerita kepada orang-orang kemudian mikir, Pak, menggunakan logika. Sementara logika orang itu terbatas. Logika yang terbatas digunakan untuk menimbang sesuatu yang tidak terbatas, maka logika beli kentut. Oleh karena itu, Isra Mi'raj tidak harus diterima dengan logika, tapi harus dengan iman. Dan iman itu adanya di hati. Sayyidina Abu Bakar jawabnya begitu. Abu Bakar, percaya enggak junjunganmu itu, Muhammad itu Isra Mi'raj? Sayyidina Abu Bakar jawab, jika yang berkata Muhammad itu pasti benar. Sejak itu Abu Bakar dijuluki
siddiq, orang yang jujur, orang yang benar, yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar itu menerima keimanan itu bukan dengan logika, Pak, tapi dengan hati. Sehingga agama itu semuanya tidak harus pakai logika, ada yang harus dengan hati. Oleh karenanya, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dengan biqalbi jaziman. Maka Kanjeng Nabi disebutnya shadiqun fi kulli ma akhbaru bihi anillahi ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibulan wajib ala kulli kafatil khalqi ing atase sekabian makhluk, wajib seluruhnya apa tasdiquhu membenarkan nabi, wa mutabi'atuhu lan mengikuti nabi, wa yahrumulan haram alaihim untuk seluruh makhluk takdzibuhu membohongi nabi, wa mukhalafatuhu dan menyulayani. Bapak Ibu, maka bagi seluruh makhluk terutama kita yang menyatakan Islam dan iman wajib membenarkan, wajib mengikuti, dan haram mendustakan dan menyelisihi nabi. Nabi sholat maghrib 3 rakaat. Ibu-ibu abong-abong awaknya lagi sehat aja telulah, kita sih pengen 5 baik. Ini namanya mukhalafatuhu, menyelisihi nabi. Takdzibuhu, mendustakan nabi atau berdusta atas nama nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ngarang Pak, ngarang itu dosanya Pak, kata Rasulullah, disiapkan neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Rawahu Muslim. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Maka kita harus mengikuti tasdiquhu wa mutabi'atuhu, mengikuti dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kadzabahu fa huwa zalimun kafir tuh. Faman kadzabahu, barang siapa yang mendustakan nabi, fa huwa zalimun, dia zalim, kafirun kafir. Wa man khalafahu, barang siapa yang menyelisihi nabi, fa huwa asin khasir, dia pendurhaka. Asin, tukang maksiat, pendurhaka, khasir, dan dia akan merugi. Ada aliran Pak yang disebut dengan aliran inkarus sunnah, tidak menggunakan sunnah. Sesungguhnya kalau kita mengingkari nabi juga berarti mengingkari Al-Quran. Sebab Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mengikuti nabi. Loh, kalau langsung kepada Al-Quran Pak, nyawelnya jauh banget potongan kitab kita ini. Maka harus lewat Rasulullah SAW. Razaqanallah, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, mutatabi'atahu, yaitu mengikutinya, wa tawaffana, dan mewafatkan kami semua ala millatihi, pada agamanya Rasulullah SAW, wa hasyarona, dan Allah menghimpun kita nanti di padang mahsyar fi zumratihi, pada golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.